Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan membawa materi tentang kriminologi siber atau cyberkriminologi dalam kerangka pembahasan tentang kriminologi kontemporer sebagai bagian dari mata kuliah Sosiologi Kriminal untuk mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Ada yang meletakkan bahwa kriminologi siber ini merupakan bagian apa yang disebut dengan pendekatan kontemporer atau kriminologi baru sebagai dampak dari perkembangan kejahatan itu sendiri yang kemudian diikuti dengan adanya studi-studi terkait dengan kejahatan tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa pemikiran para kriminolog sangat beragam, termasuk bagaimana menganalisis kejahatan yang ada. Saya menggunakan beberapa referensi von Ngo and Jaysankar di tahun 2017. Ada yang meletakkan bahwa pendekatan kriminologi kontemporer adalah perkembangan dari pendekatan kritis. Tapi ada juga yang meletakkannya sebagai pendekatan radikal. Hal ini misalnya yang disampaikan oleh Taylor dengan bukunya New Criminology. Kalau kita melihat kembali kepada kejahatan cyber ini, menarik untuk melihatnya juga dari analisis ekonomi dan politik. Ya. Salah satu karakteristik dari kriminologi kontemporer adalah menganalisis secara dalam, ya, atau secara spesifik terhadap fenomena-fenomena kejahatan tertentu sebagai fenomena baru. Maksudnya apa sebagai fenomena baru? Kejahatan ini mungkin terjadi sudah cukup lama, dia menjadi kejahatan yang sudah terjadi bahkan ratusan tahun yang lalu, tapi kejahatan ini muncul kembali dengan cara yang berbeda, dengan modus yang berbeda, atau bahkan memiliki varian-varian yang berbeda. Nah, ini yang kemudian diteliti lebih lanjut oleh para kriminologi kontemporer. Pendekatan kontemporer ini juga kemudian tidak imun atau bahkan berdasar pada teori-teori kriminologi sebelumnya. Mereka melihat sejauh mana teori-teori yang lalu dan apa yang belum terbahas dan apa yang belum didapatkan dengan kondisi yang sekarang. Jadi intinya adalah meredefinisi ulang berbagai teori yang sebelumnya. Teori tentang cyberkriminologi itu sebetulnya teori yang menghubungkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebetulnya lama tapi menjadi lebih atau lebih intensif karena pengaruh teknologi, globalisasi atau era digital. Pendekatan kontemporer kemudian melihat secara komprehensif faktor apa yang dapat mempengaruhi adanya kejahatan cyber ini. Pendekatan kontemporer memang melihat berbagai faktor sebagai multi atau tidak tunggal dan dengan interdisipliner. Saya hendak menggunakan definisi yang disebut oleh Jaysankar yang menyatakan bahwa cyberkriminology is a study of causation of crimes that occur in cyberspace and its impact in physical space. Jadi definisinya ini secara langsung menyatakan bahwa kriminologi siber itu untuk melihat dan mengetahui atau menganalisis, ya, penyebab terjadinya kejahatan cyber dan kemudian apa dampaknya pada kejahatan yang nyata, ya, atau di dalam ruang yang nyata. Space dalam pandangan Jaysankar ini menarik karena kalau kita bicara space dalam cyber itu bisa jadi kita bicara tentang virtual space yang tidak nyata, tidak ada batasan wilayah secara geografis, ya, sudah antispasial, ya. Pendekatan kriminologi cyber ini interdisipliner, tidak bisa hanya melihatnya dari perspektif hukum, tapi juga ada sosiologi, viktimologi, bahkan komputer dan IT. Ya. Apa saja jenis-jenis atau kategori dari kejahatan cyber ini? Ngo and Jaysankar mengkategorikan ke dalam 4, tapi kemudian saya masukkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah crimes against machine. Jadi kejahatan terhadap teknologi itu sendiri
komputer sistem. Jadi dalam hal ini kejahatan itu menyerang alatnya, menyerang sistemnya, menyerang mesinnya. Yang kedua adalah kejahatan yang menggunakan internet atau teknologi. Nah, ini berarti bahwa kejahatannya itu sudah ada sebelumnya, tapi menjadi berkembang, menjadi modus yang lebih beragam dengan menggunakan komputer. Nah, bahasanya adalah crimes utilize technology, ya, atau komputer atau internet. Misalnya kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan orang itu sudah muncul jauh sejak lama, tapi dalam fenomena yang sekarang ada pola-pola rekrutmen perdagangan orang dengan menggunakan sosial media. Ya. Kategori ketiga adalah kejahatan di dalam internet atau teknologi atau crimes in the machine. Nah, kejahatan ini punya dua dimensi. Yang pertama, dia menambah serius terhadap kejahatan yang ada, misalnya seperti bullying. Awalnya adalah bullying, sekarang menjadi cyberbullying, ya, atau kejahatan seksual itu menjadi kejahatan seksual digital. Dia menambah serius, dia menciptakan pola baru terhadap kejahatan yang ada. Nah, dimensi kedua adalah secara kontennya itu sendiri bermasalah karena dia bisa mendorong perilaku kejahatan lainnya. Misalnya adalah provokasi-provokasi yang muncul di internet, termasuk juga misalnya yang sifatnya bullying tadi, atau bahkan sampai pada provokasi-provokasi untuk melakukan suicide bombing atau bom bunuh diri. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat memang kejahatan cyber ini bermacam-macam. Ya, walaupun sayangnya kalau Anda melihat ke data statistik kejahatan, istilah kejahatan cyber memang tidak kelihatan, ya. Data-data statistik kejahatan di Indonesia masih sangat konvensional, tidak melihat kejahatan-kejahatan yang sifatnya lebih advance ini. Nah, misalnya cyberbullying, ya. Cyberbullying adalah satu kejahatan yang cukup serius di Indonesia, termasuk dalam rating 3 negara tertinggi di Asia yang terjadi cyberbullying bahkan di sekolah. Nah, yang kedua adalah terorisme berbasis digital. Nah, ini menarik sekali. Ada platform-platform yang secara tidak langsung kemudian merekrut mereka-mereka sehingga terpapar dengan pandangan-pandangan yang sifatnya sangat ideologis, termasuk bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berani dan violence. Ada juga yang namanya kejahatan seksual digital. Nah, kejahatan seksual ini sudah menjadi semakin marak, ya, bahkan Komnas Perempuan menyampaikan tahun lalu dengan tahun sekarang, ya, ada meningkat 300% kejahatan seksual secara digital yang dilaporkan kepada lembaga-lembaga layanan korban. Belum lagi kejahatan yang bersifat ekonomi dan perbankan, kejahatan konsumen melalui media platform, ya, dagang online shopping ini, termasuk perdagangan orang yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam konteks global, sebetulnya telah ada konvensi on cybercrime, terutama oleh Uni Eropa, ya. Mereka mendorong adanya ratifikasi oleh negara-negara untuk tunduk di dalam convention ini. Di dalam convention on cybercrime ini ada sekitar 9 jenis atau kategori kejahatan cyber, baik berupa illegal access, illegal interception, data interference, terkait dengan komputer, bahkan terkait dengan konten-konten child pornography atau pornografi anak. Ya. Dalam konteks kriminologi, ya, kriminologi cyber ini dianggap sebagai pendekatan yang baru di dalam kriminologi. Kenapa dia menjadi pendekatan baru? Karena secara teori, ya, bahwa berbagai teori-teori kriminologi lainnya menganalisis satu kejahatan pada konteks geografi tertentu atau pada konteks masyarakat tertentu atau budaya tertentu. Dan kriminologi cyber sebaliknya melihat bahwa spesial itu tidak lagi penting, dia virtual, dia non-spasial. Ya. Yang kedua, memang ini perkembangan dari pendekatan yang kritis juga, bahwa faktor-faktornya menjadi multifaktor. Ya, ada karena kebijakan negara, ada faktor yang terkait dengan media internet atau platform internet, pengguna media internet itu sendiri, ya, ataupun institusi sosial yang ada di sekitar para pengguna internet. Ya. Selain itu,
kejahatan cyber juga menjadi kejahatan yang baru karena ada keterhubungan yang kuat antara melihat pelaku dan korbannya. Jadi ada keterhubungan antara kriminologi dan viktimologi. Dalam hal ini, para kriminolog cyber pun akhirnya melihat pada korban, siapa korban, dan bagaimana dampaknya pada korban. Nah, kalau kita bicara tentang siapa korban, setidaknya ada dua yang sudah teridentifikasi. Pertama adalah mereka yang menggunakan cyber, jadi yang menggunakan HP, sosial media, atau bahkan bisa jadi mereka tidak menggunakan sosial media, tapi data-data pribadi mereka tersimpan di cyber karena memang ada sistem yang namanya bank data, ya, yang dibangun oleh berbagai pihak. Dua kelompok masyarakat ini menjadi rentan untuk menjadi korban. Terkait dengan dampak, tentu ada dampak yang ringan, ada dampak yang sedang, bahkan dampak yang sangat serius. Ya, cyberbullying dampaknya cukup serius. Kejahatan seksual digital itu juga menjadi sangat serius. Namun saja sebagai sebuah pendekatan yang relatif baru, memang ditemukan ada banyak hal yang belum menjadi fokus dalam kajian-kajian cyber, ya. Yang sudah ada misalnya cyberbullying itu sudah banyak yang melakukan penelitian. Cyberterrorism sudah mulai ada informasinya, tapi kejahatan-kejahatan lainnya masih sangat sedikit. Oleh karena itu, kalau kita bicara kriminologi, kita juga bicara tentang ke depan studi-studi apa yang menjadi penting untuk munculnya pencegahan dan pengurangan kekerasan, maka ada beberapa penelitian lebih lanjut untuk mereka yang tertarik dalam bidang kriminologi, baik dalam hal meneliti karakteristik kejahatan, faktor-faktor kriminogen, atau dampak terhadap korban. Kalau kaitannya dengan cyber ini, mau nggak mau kita harus melihat apa peran negara dalam munculnya kejahatan cyber, peran masyarakat, peran individu, bahkan peran perusahaan atau media lainnya. Ya. Dengan demikian, ini penutup dari saya bahwa maksudnya semakin banyak penelitian terkait dengan kejahatan cyber, maka kita akan punya data yang cukup memadai untuk memikirkan bagaimana menghentikan kejahatan cyber di Indonesia. Sampai ketemu lagi rekan-rekan dengan perkuliahan yang akan datang. Stay healthy and be success in your study.